progress. Mohon perhatian, pimpinan DPRD Kota Depok memasuki ruang rapat paripurna.
Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya pada hari ini, Senin 12 Agustus 2024, kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Depok pada masa sidang kedua tahun sidang 2024 dengan agenda 1. Persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024. 2. Persetujuan DPRD terhadap 3 Raperda Kota Depok. 3. Penetapan Propemperda tahun 2025. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Uung Ainun Najib SAG dari Kantor Kementerian Agama Kota Depok, disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين Allahumma ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Mu pada hari ini kami dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Depok. Oleh karenanya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai saat yang penuh dengan limpahan rahmat dan maghfirah-Mu. Ya Allah, ya Rahman, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Tuntunlah kami dengan rahmat dan inayah-Mu, agar kami dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah yang maha baik, anugerahkanlah kepada kami kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir dan batin, agar kami mampu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat kami. Hindarkanlah kami dari segala kekeliruan dan kesalahan,
dan hal-hal lain yang dapat merusak kinerja kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok. Kepada yang terhormat Bapak Haji Teguh Muhammad Yusuf Syahputra, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kami hormati Wali Kota Depok, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Depok atau yang mewakili hadir bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini, mewakili Kapolres Depok, Bapak AKP Agus Kaur Dalop. Terima kasih Bapak. Yang mewakili Dandim 0508, Bapak Letkol Widakto. Terima kasih Bapak. Kemudian dari Ketua Pengadilan Agama, Ibu Baik. Yang kami hormati juga Dansub Kogartab, Kapten Johannes Sembiring. Terima kasih. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah beserta para staf ahli, para asisten, dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Depok. Yang kami hormati pejabat sipil TNI Polri. Yang kami hormati para pejabat instansi vertikal. Yang kami hormati para camat dan lurah sekota Depok. Yang kami hormati rekan-rekan pers dan media, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin serta semua undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah begitu banyak memberikan nikmat, rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat meringankan langkah untuk hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna pada hari ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok mengucapkan selamat kepada Ananda Ghaizan Razik Syam dari Sekolah SMA IT Nur Rahmah. Telah mendapat juara 1 pemilihan pelajar pelopor keselamatan tingkat Provinsi Jakarta Barat. Mohon maaf, di sini Jakarta Barat. Provinsi Jawa Barat. Semoga pencapaian tersebut memotivasi pelajar lainnya untuk dapat meningkatkan potensi dari sesuai minat dan bakatnya. Selain itu, dengan rasa bangga pula kami atas nama
pimpinan Kota Depok juga mengucapkan selamat kepada pemerintah Kota Depok atas penghargaan khusus sebagai kota dengan predikat I-Bangga terbaik satu tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dalam anugerah Bangga Kencana dan penggalangan komitmen mitra yang dilaksanakan BKKBN Jawa Barat. Semoga penghargaan tersebut dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat di Kota Depok. Selanjutnya kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok menyampaikan apresiasi atas Kota Depok meraih penghargaan sebagai daerah dengan sertifikasi tanah terbanyak di Jawa Barat tahun 2023 yang diperoleh dari KPK Republik Indonesia. Semoga pencapaian program sertifikasi tanah dapat terus ditingkatkan pada tahun mendatang, mengingat masih ada aset yang belum tersertifikasi. Berikutnya kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan selamat kepada pemerintah Kota Depok yang baru saja menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK RI atas capaian cakupan kesehatan universal dengan kategori Pratama dalam rangka UHC Universal Health Coverage Award tahun 2024. Semoga seluruh warga masyarakat Kota Depok ke depannya dapat memiliki hak akses kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala permasalahan biaya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan catatan daftar hadir dari 48 orang anggota DPRD yang hadir tatap muka sebanyak 28 orang, secara virtual 4 orang, sehingga jumlah kehadiran tersebut adalah melebihi dari 2/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, sebagaimana diatur dalam pasal 147 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dengan demikian quorum telah tercapai dan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 26 Juni 2024 memutuskan bahwa rapat paripurna dapat dilaksanakan secara hybrid, kehadiran fisik atau virtual. Maka dari itu rapat paripurna DPRD Kota Depok pada hari ini, Senin, tanggal 12 Agustus 2024, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati, rapat paripurna hari ini diselenggarakan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Depok pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 yang menetapkan hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dilaksanakan rapat paripurna dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian laporan Badan Anggaran, yang ketiga penyampaian laporan Pansus 1, yang keempat penyampaian laporan Pansus 2, kelima penyampaian laporan Bapemperda, keenam, pembacaan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024, rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap 3 Raperda Kota Depok, dan rancangan keputusan DPRD tentang penetapan Propemperda tahun 2025 oleh Sekretaris DPRD. Yang ketujuh, penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD. Kedelapan, sambutan Wali Kota Depok. Ke-9, penutup. Untuk kelancaran rapat paripurna pada hari ini, kami masih ingin menyampaikan kepada seluruh anggota Dewan terhormat, akan tetapi untuk lebih sahnya di acara di atas, kami masih ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah susunan acara ini dapat diterima dan disetujui? Terima kasih. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Depok, hasil rapat kerja pembahasan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 pada tanggal 4 sampai dengan 7 Agustus 2024. Untuk itu kami persilahkan.
Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap hasil pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Depok, yang kami hormati rekan pimpinan dan para anggota DPRD Kota Depok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok, pejabat Sekretaris Daerah Kota Depok, pejabat sipil TNI Polri Kota Depok, serta instansi vertikal Kota Depok, para staf ahli, wali kota dan kepala badan, dinas, kantor, bagian, serta pimpinan BUMD di lingkungan pemerintah Kota Depok, serta rekan-rekan pers, media massa, dan LSM, serta undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Depok ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk dapat mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada hari ini dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Depok dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kota Depok. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota Badan Anggaran beserta tim anggaran pemerintah Kota Depok serta para kepala perangkat daerah Kota Depok yang telah bekerja keras serta mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas sehingga dapat dicapai kesamaan pandang dalam mencermati dan memberikan solusi terhadap persoalan dihadapi dalam pembahasan tersebut dengan ditandatanganinya nota kesepakatan terhadap perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024 pada hari ini. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, mengacu pada pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perubahan KUA dan perubahan PPAS disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya 1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah. 2. Pelampauan atau tidak terrealisasinya alokasi belanja daerah dan atau 3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disusun berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kesepakatan atas perubahan KUA dan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan dan menjadi dasar untuk penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, terhadap perubahan kebijakan umum pendapatan asli daerah tahun 2024 dan kebijakan perubahan target pendapatan daerah disampaikan hal sebagai berikut. Pertama, perlu melakukan kajian tentang optimalisasi sumber atau potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan metode pemungutan. Kedua, terhadap pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan perlu melakukan peningkatan kinerja BUMD Kota Depok. Ketiga, untuk meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, perlu menetapkan UPTD dengan menerapkan pengelolaan keuangan daerah Badan Layanan Umum Daerah. 4. Pendapatan transfer secara umum diproyeksikan mengalami kenaikan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan peruntukan dana transfer dengan optimal. 5. Strategi pencapaian pendapatan daerah belum menggambarkan strategi pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah. Selain itu, strategi peningkatan pendapatan daerah perlu menjelaskan hubungan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif dengan peningkatan pendapatan daerah. Terhadap kebijakan belanja daerah pada perubahan KUA dan PPAS tahun 2024 dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer, beberapa hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan belanja daerah perlu menguraikan secara jelas kriteria kegiatan apa yang tidak prioritas, kegiatan mana yang ditunda pelaksanaannya dari awal tahun, dan yang baru ditetapkan penundaan atau tidak dapat dilaksanakan. 2.
kebijakan penyerapan anggaran belanja, terutama berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, perlu memperhatikan Perpres 22 tahun 2021 yang menegaskan RAPBD disetujui, maka proses lelang sudah dapat dilaksanakan. 3. Upaya pemerintah daerah dalam mencapai target penyerapan anggaran belanja perlu memunculkan strategi pertumbuhan ekonomi melalui program pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Perangkat daerah mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang atau jasa pemerintah daerah menggunakan barang atau jasa usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Terkait dengan kebijakan pembiayaan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian dari rencana pembiayaan pada APBD tahun 2024, penerimaan pembiayaan mengacu pada hasil audit BPK terhadap sisa lebih perhitungan anggaran Silpa tahun 2023, sehingga pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian dari target Silpa sebelumnya. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, secara garis besar perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pendapatan. Pendapatan daerah diajukan pada rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.263.868.975. Pada pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD disepakati tidak terjadi penambahan atau pengurangan terhadap pendapatan daerah, menunggu ketetapan besaran bagi hasil pajak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga apabila dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2024, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp409.985.740. Kenaikan pendapatan daerah ini sebagian besar berasal dari dana alokasi khusus dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. Adapun pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut. Rencana penerimaan dari pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 1. Pada pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD disepakati pendapatan asli daerah diproyeksikan sebesar Rp1.422.719.828.045. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp2.417.344.040.930. Rencana penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp0. B. Belanja daerah. Belanja daerah diajukan pada rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.428.033.292.209 atau bertambah sebesar Rp269.447.011.083 dibandingkan APBD tahun anggaran 2024. Pada pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD disepakati jumlah belanja daerah pada APBD perubahan tahun 2024 tetap, dengan catatan usulan-usulan penambahan selama pembahasan menjadi bagian dari berita acara pembahasan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024. Sehingga pada saat terjadi penambahan pendapatan daerah pada tahapan selanjutnya akan menjadi pertimbangan untuk dialokasikan sesuai prioritas belanja yang disepakati. Adapun asumsi belanja daerah sebagai berikut. 1. Belanja operasi setelah pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD disepakati sebesar Rp3.884.876.399,33. Belanja modal disepakati sebesar Rp1.029.451.450.000
Rp407.689,40. Belanja tidak terduga disepakati sebesar Rp36.727.108.120,27. C. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2024 yang bersumber dari sisa lebih anggaran tahun lalu atau silfa tahun 2023 semula sebesar Rp422.392.987 menjadi Rp282.318.130. Penyesuaian ini diperlukan mempedomani hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Depok tahun anggaran 2023. Kedua, pengeluaran pembiayaan diajukan tetap yaitu sebesar Rp114.391.695.096 dialokasikan untuk penyertaan modal kepada PT Tirta Asasta Perseroda. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, kami segenap pimpinan dan anggota Badan Anggaran mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota DPRD Kota Depok, seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Depok, serta TAPD Kota Depok sehingga pembahasan perubahan KUA PPS tahun anggaran 2024 ini berjalan lancar. Demikian laporan Badan Anggaran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan ini dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan doa kepada semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberi petunjuk menuju jalan yang diridhoinya serta selalu memberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas-tugas kita untuk membangun Kota Depok. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok, 12 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Badan Anggaran, Ketua Bapak HTM Yusuf Saputra ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Yuni Indriani yang telah menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Kota Depok. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 4091/02.01 tanggal 17 Mei 2024 perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pemakaman. Raperda Kota Depok tersebut telah mendapat pembahasan Pansus 1 bersama perangkat daerah terkait dan bagian hukum Setda Kota Depok pada tanggal 17 Juli 2024. Adapun lebih jelasnya kami minta Pansus 1 dapat menyampaikan laporannya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Panitia Khusus 1 pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pemakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Depok, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, Sekretaris Daerah beserta para pimpinan perangkat daerah Kota Depok, unsur Forkopinda Kota Depok, Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok, Ketua Pengadilan Agama Depok, Ketua Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Dandim 0508 Kota Depok, Kapolres Metro Depok, instansi vertikal Kota Depok, dan rekan-rekan wartawan LSM, Ormas, serta hadirin yang berbahagia.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 50 ayat 4 Peraturan DPRD Kota Depok nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD, bahwa Pansus 1 merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Kemudian bahwa pembentukan Pansus 1 dibentuk berdasarkan keputusan DPRD Kota Depok yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Kota Depok nomor 4 tahun 2024, yaitu Pansus 1 bertugas membantu pimpinan DPRD Kota Depok dalam hal membahas rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pemakaman. Maksud dan tujuan panitia khusus 1 menyusun laporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Depok bahwa Kota Depok dalam waktu dekat ini akan memiliki perda baru yang berguna untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat Kota Depok. Selain itu, maksud dan tujuan menyusun laporan ini adalah berdasarkan pasal 92 ayat 6 Peraturan DPRD Kota Depok nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD, yaitu panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna. Hadirin sidang paripurna yang kami banggakan, berdasarkan surat keputusan pimpinan DPRD Kota Depok nomor 2 KPTS tahun 2024 dan surat keputusan DPRD Kota Depok nomor 5 tahun 2024, Pansus 1 memiliki pendamping, susunan pimpinan dan keanggotaan sebagai berikut. Pertama, Haji Tajuddin Tabri SH, pendamping Pansus 1, calon Ketua Umum Golkar. Franciscus Samosir, Ketua Pansus 1. Haji Muhammad Sakam, Wakil Ketua Pansus 1. Dr. Anda Sri Utami MM, anggota. Habib Syarif Gasim Hussein Al-Atas, anggota. Kurtiva Wijaya SAG, anggota. Haji Hamzah SEMM, anggota. Haji Edi Masturo SE, anggota. Veronica Wiwin Widarini SEMMSI, anggota. Haji Imam Turidi, anggota. Nurdin Al-Ardi Soma SIP, anggota. Haji Juwana Sarmili, anggota. Hajah Konita Lutfiah SEMM, anggota. Insinyur Edi Sitorus, anggota. Insinyur Lahmudin Abdullah, anggota. Oparis Simanjuntak AMD, anggota. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, bahwa Pansus 1 telah melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pemakaman, yaitu diawali dengan rapat pembahasan awal pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 April 2024. Melakukan studi banding ke daerah lain, yaitu ke Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Cirebon, Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, dan telah dilaksanakan rapat dengar pendapat pada tanggal 25 April 2024, serta telah melakukan rapat pembahasan akhir pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 April 2024. Maka berikut ini kami sampaikan laporan hasil pembahasan akhir Pansus 1 terkait rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pemakaman. 1. Latar belakang dibentuknya rancangan peraturan daerah Kota Depok. Tantangan pengelolaan dan penyediaan sarana prasarana pemakaman di berbagai kota modern saat ini diantaranya adalah gap atau kesenjangan antara ketersediaan lahan dengan kebutuhan lahan makam yang diperlukan. Di samping itu, tantangan pengelolaan pemakaman yang optimal juga mutlak diperlukan agar pelayanan pemakaman dapat diakses masyarakat secara mudah dan berkeadilan. Bahwa orientasi pelayanan pemakaman bukan saja diarahkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, pemerintah perlu memikirkan berbagai variabel penting, diantaranya pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan pemukiman dan kawasan, ketersediaan lahan, daya dukung ekologis pemakaman, serta aspek
keberlanjutan pengelolaan sehingga urusan pemakaman harus ditempatkan aspek pelayanan dasar yang terkelola secara serius, komprehensif, dan optimal. Peran dan kehadiran pemerintah sangat mendesak dan penting agar urusan pemakaman tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat. Ditinjau dari kondisi existing Kota Depok, proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Depok 2020-2035, BPS Kota Depok 2023 perlu menjadi perhatian serius pemerintah, di mana penduduk usia 15 sampai 64 tahun berada pada level 70,82% di tahun 2020. Diprediksi terus meningkat dari 1.449.000 orang pada tahun 2020 menjadi 1.569.000 orang pada tahun 2035. Penduduk yang berumur 65 tahun ke atas juga diproyeksi meningkat dalam rentang 2020 sampai 2035, di mana proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas mewakili 4,58% dari total populasi pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 11,35% pada tahun 2035. Ditinjau dari aspek pelayanan publik, penyediaan pelayanan pemakaman yang baik merupakan wujud kesinambungan pelayanan publik dasar bagi masyarakat, di mana pelayanan publik adalah bagian dari hak warga negara, sebagaimana tertulis dalam Konsideran Menimbang Butir A, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya, pelayanan publik harus bersifat komprehensif, mudah dijangkau, dan berorientasi pada pelayanan prima pada masyarakat. Di sisi lain, dari aspek kewenangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah memiliki kewenangan terhadap urusan pemerintahan konkuren yang menjadikan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kendati penyediaan tempat pemakaman dapat pula disediakan oleh masyarakat melalui yayasan, lembaga sosial keagamaan, dan sebagainya, dalam bentuk tempat pemakaman bukan umum yang memperhatikan aspek sosial dan tidak bersifat komersial. Namun demikian, peran pemerintah daerah melalui kewenangan otonomi dan fungsi regulator di daerah sangat diperlukan perannya, agar terjalin sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga penyediaan dan pendayagunaan fasilitas umum pemakaman dapat berjalan optimal. Pengaturan pengelolaan dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat Kota Depok sebelumnya telah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, di mana ruang lingkup Perda tersebut antara lain memuat aspek pengelolaan, penunjukan, dan penetapan lahan pemakaman, restribusi, pengawasan, perizinan, hingga aspek pemeliharaan. Di sisi lain, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengubah struktur keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana restribusi jasa umum daerah, khususnya terkait dengan restribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari jenis restribusi jasa umum telah dicabut dan tidak lagi dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, hilangnya pengaturan tentang restribusi pemakaman berimbas secara konstitusionalitas pada keberlakuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, di mana perda tersebut tidak lagi relevan
dan perlu diperbaharui dengan materi muatan yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan makam mutlak diperlukan guna mewujudkan optimalisasi pelayanan pemakaman di Kota Depok. Masih panjang, silakan diminum. Dua, pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Depok. Panitia khusus 1 telah membahas seluruh isi rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pemakaman yang terdiri dari ketentuan menimbang, mengingat dan batang tubuh. Adapun secara umum yang dibahas di dalam batang tubuh adalah sebagai berikut. Ketentuan umum, jenis tempat pemakaman, perolehan dan penunjukan dan penetapan lokasi, ketertiban pemakaman, pelayanan pemakaman, pelayanan TPBU, pengabuan mayat, penutupan dan pemindahan lokasi, pendataan tanah pemakaman, tempat pemakaman khusus, perencanaan, larangan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan dan penutup. Bahwa dari hasil pembahasan akhir Pansus 1 menyepakati rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pemakaman untuk dilanjutkan menjadi peraturan daerah. Demikian laporan ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Pansus 1, pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok, Ketua Fransiskus Samosir ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Haji Imam Turidi yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 4011.02.01/Hukham tanggal 15 Mei 2024 perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan cagar budaya dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 4161/HK.02.01/Hukham perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang penyelenggaraan keolahragaan telah mendapatkan pembahasan Pansus 2 bersama perangkat daerah terkait dan bagian hukum Setda Kota Depok pada tanggal 17 Juli 2024. Untuk lebih jelasnya, kami persilakan kepada Pansus 2 untuk menyampaikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang alhamdulillah telah hadir bersama kita dalam sidang paripurna yang kita banggakan pada hari ini. Yang kami hormati para pimpinan dan anggota DPRD,
yang kami hormati unsur Forkopimda dan perangkat daerah Kota Depok, alhamdulillah hadir Kapolres Kota Depok, kemudian Pak Dandim atau yang mewakili dari Kejaksaan Negeri atau Pengadilan Negeri Kota Depok. Yang terhormat Sekretaris Daerah beserta para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Depok. Yang kami hormati para pejabat sipil TNI Polri di lingkungan pemerintah Kota Depok. Yang kami hormati para pejabat instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kota Depok. Yang kami hormati rekan-rekan pers dan media. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin peserta semua undangan yang hadir dalam sidang paripurna yang kami hormati. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat menyelenggarakan kegiatan paripurna di dalam rangka laporan Panitia Khusus 2 yang membahas tentang rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang penyelenggaraan keolahragaan dan pengelolaan cagar budaya. Mudah-mudahan rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Bapak, Ibu, dan hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Mengacu pada ketentuan pasal 50 ayat 4 Jo pasal 92 Peraturan Daerah Kota Depok nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Panitia Khusus Pansus 2 merupakan alat kelengkapan DPRD yang tidak tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna yang penetapannya ditetapkan melalui keputusan DPRD Kota Depok. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa laporan ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Pansus 2 terhadap hasil pelaksanaan pembahasan Raperda Kota Depok tentang penyelenggaraan keolahragaan dan Raperda tentang pengelolaan cagar budaya yang telah dilaksanakan sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan pasal 90 ayat 6 Peraturan Daerah Kota Depok nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kota Depok. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pansus 2 telah melakukan serangkaian kegiatan dalam menguji, meneliti, menggali informasi dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam rangka memperkaya kedalaman materi Raperda. Adapun beberapa rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pembahasan awal, kemudian menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, studi banding atau komparasi kegiatan dengan dengar pendapat, pembahasan akhir serta ditutup dengan kegiatan pembahasan Surat Gubernur Jawa Barat nomor 4161/HK.02.01 HAM hal fasilitas rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang penyelenggaraan keolahragaan dan Surat Gubernur Jawa Barat nomor 4001/HK.02.01 hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan cagar budaya yang menghasilkan poin-poin sebagai berikut. Saya tidak akan banyak bacakan poin-poinnya Pak Wali Kota dan pimpinan DPRD serta para seluruh hadirin. Yang pasti bahwa fasilitasi yang telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di dalam menganalisis rancangan peraturan daerah
yang telah kami laksanakan dari Pansus 2, alhamdulillah telah kami sempurnakan dan telah kami bahas bersama dengan bagian hukum pemerintah Kota Depok. Dengan demikian insya Allah pembahasan akhir dengan ditutup pembahasan palisitasi dari Provinsi Jawa Barat akan betul-betul menyempurnakan yang akan raperda baik pengelolaan keolahragaan maupun tentang cagar budaya. Adapun anggota Pansus 2 di antaranya adalah koordinator atau pendamping kalau tadi salah Ibu Yeti Wulandari. Ya Bu Yeti ya? Ya saya kok lupa ya Bu ya. Ini tidak tertulis di sini Pak. Bu Yeti alhamdulillah yang telah menjadi koordinator. Bahkan Pak Wali Kota ketika kami di Jogja difasilitasi makan sate di sana. Insya Allah nanti kita makan sate lagi. Bu Wakil terima kasih. Dengan susunan komposisi Pansus 2 terdiri dari saya sendiri Babai Suhaimi sebagai ketua, Ade Firmansyah Sarjana Hukum Wakil Ketua, Hengki STM SOS anggota, Imam Musanto SPD anggota, Irfan Ripai Sarjana Hukum anggota, Haji Muhammad HB Sarjana Ekonomi anggota, Turiman Sarjana Ekonomi anggota, Mat Arif anggota, Rudi Kurniawan SI anggota, dan Haji Indah Aryani Sarjana Hukum anggota. Itulah anggota Pansus dan koordinator Pansus 2 yang membahas tentang penyelenggaraan keolahragaan dan pengelolaan cagar budaya. Supriyatni belum disebut. Nah, ini siapa yang nulis ini? Kok nggak ada nama ibu ini? Oh no, ada tulisan apa Babai? Mana dia? Itu Oh, no. ada. 3 orang kagak disebutin tuh. Kok di HP saya nggak ada ini? Ngapain di Mohon HP maaf, baca di Ibu. sono aja. Untuk itu saya tambahkan Ibu Ustazah Hajah Supriyatni Sarjana Agama Magister Manajemen anggota. Tadinya Mohon saya maaf mau Bu ikhlas. Supriyatni. Bapak Muhammad Taufik. Iya. Padahal saya Ini yang paling mohon banyak kasih maaf masukan. ini. Atau barangkali karena belum melihat semua Bapak. Satu lagi tuh. Dan Bapak Nur Hasan AMD anggota. Jadi 3 nama anggota. Ini tanda-tanda mau nyelinap atau gimana ini? Tidak tersebutkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Pak Wali dan pimpinan DPRD laporan saya sebagai Ketua Pansus 2 dari rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan dan pengelolaan cagar budaya. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun untuk kita semua. Makan nangka dibelah dibagi-bagi, makan duren kulitnya ditaruh di pengki. Pemilihan kepala daerah sebentar lagi kita sukseskan dengan tetap saling menyayangi. Mantap. Ikan pedah diolah di pendaringan, teri digoreng dikasih bumbu susupan. Dalam pilkada kita boleh beda pilihan, tapi kita tidak boleh saling bermusuhan. Terakhir Pak Wali, ke pasar Minggu beli sendal jepit, baru diambil di Rawadenok. Baju saya baru warnanya biru langit, baju seragam pilkada besok. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma biqil aqomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Babai Suhaimi yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati,
sesuai dengan ketentuan pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah menjelaskan bahwa penetapan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah kabupaten kota dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan perangkat daerah yang membidangi hukum pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan kriteria A. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, B. Rencana pembangunan daerah, C. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, D. Aspirasi masyarakat daerah. Hasil penyusunan Propemperda Kabupaten Kota antara DPRD Kabupaten Kota dan pemerintah daerah Kabupaten Kota disepakati menjadi Propemperda Kabupaten Kota dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota. Propemperda Kabupaten Kota ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Kota serta berdasarkan peraturan DPRD Kota Depok tentang tata tertib DPRD Kota Depok bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas berkoordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok dan pemerintah Kota Depok telah melaksanakan pembahasan program pembentukan peraturan daerah Kota Depok tahun 2025 pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juli 2024. Maka untuk lebih jelasnya, Bapemperda DPRD Kota Depok untuk menyampaikan laporannya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok dalam rangka pembahasan program pembentukan peraturan daerah Kota Depok tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Depok, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, unsur Porkopimda Kota Depok, Ketua Pengadilan Negeri Depok, Ketua Pengadilan Agama Depok, Kepala Kejaksaan Negeri Depok, dan Dim 0508 Kota Depok, Kapolres Metro Depok, instansi vertikal Kota Depok, Sekretaris Daerah beserta para pimpinan perangkat daerah Kota Depok, rekan-rekan wartawan, LSM, Ormas, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok telah melaksanakan rapat kerja dalam rangka pembahasan program pembentukan peraturan daerah Kota Depok tahun 2025 dari tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 22 Juli 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pendamping pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok. 1. Hajah Yeti Wulandari SH, pendamping Bapemperda. Ikra Fani Hilman SIP, Ketua Bapemperda. Nur Hasan AMD, Wakil Ketua Bapemperda. Ade Firmansah SH, anggota. Haji Imam Musanto SPD MM, anggota. Haji Muhammad Suparyono AMD AK, anggota. Haji Muhammad HB SE, anggota. Irfan Ripai SH, anggota. Haji Muhammad Sakam, anggota.
Mad Arif anggota, Hajah Indah Aryani SH anggota, Haji Nur Hasim SIP anggota, Muhammad Taufik SH anggota, Babai Suhaimi SE anggota. Bahwa dari hasil pembahasan disepakati 2 rancangan peraturan daerah masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah Kota Depok tahun 2025. Berikut ini disampaikan penjelasan terkait 2 rancangan peraturan daerah tersebut. 1. Rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pedoman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengusul Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Kota Depok pada saat ini telah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pedoman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan daerah tersebut perlu dilakukan perubahan. Adapun latar belakang perlunya dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintahan nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL atau SPPL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 tahun 2021 tentang cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. 2. Memberikan perlindungan terhadap wilayah Kota Depok dan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan demi menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem di wilayah Kota Depok dan sekitarnya. 3. Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana serta mewujudkan pembangunan Kota Depok yang berkelanjutan. 4. Memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi seluruh pelaku usaha di wilayah Kota Depok. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengusul Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap daerah memiliki rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengamanatkan untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan di dalam peraturan daerah. Bahwa Kota Depok pada saat ini telah memiliki peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi peraturan daerah tersebut belum mengacu pada surat edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2016. Kemudian pada tahun 2023 Provinsi Jawa Barat juga telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga peraturan daerah Kota Depok nomor 9 tahun 2015 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tersebut. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan jangka waktu berlakunya RPPLH Kota Depok yaitu 20 tahun. Dan pada ayat 2 disebutkan RPPLH Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dievaluasi paling lambat satu kali dalam 5 tahun, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan perubahan. Bahwa mempertimbangkan jumlah ketentuan yang akan dirubah
dengan mengacu pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan keefektifan dalam menyusun rancangan peraturan daerah, maka bentuk perubahan kedua peraturan daerah tersebut akan disusun dalam bentuk baru. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, demikianlah program pembentukan peraturan daerah Kota Depok tahun 2025. Semoga Allah memudahkan berbagai langkah kita semua untuk menghadiri regulasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Depok. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Ketua Ikra Pani Hilman SIP ditandatangani. Pas aja nih. Terima kasih kepada Saudara Irfan Rifai yang telah menyampaikan laporannya. Sejenak kita mendengarkan azan. Baik, kita lanjutkan. Hadirin rapat paripurna yang terhormat. Selanjutnya, pembacaan rancangan keputusan DPRD Kota Depok tentang persetujuan DPRD Kota Depok terhadap perubahan KUA PPAS tahun 2024, rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda Pengelolaan Pemakaman, rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda Pengelolaan Cagar Budaya, rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan, dan rancangan keputusan DPRD tentang penetapan Propemperda tahun 2025. Untuk lebih jelasnya, kepada Saudari Sekretaris DPRD Kota Depok akan membacakan rancangan keputusan DPRD Kota Depok. Dipersilakan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 0 Tahun 2024 tentang
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 9 Agustus 2024. 2. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 12 Agustus 2024 memutuskan menetapkan ke-1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2024. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 keputusan ini selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2024 yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2024 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Depok tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Depok tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok tahun anggaran 2024. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Depok pada tanggal Agustus 2024. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, HTM Yusuf Saputra, belum ditandatangani. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok nomor 0 tahun 2024 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kota Depok. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 9 Agustus 2024. 2. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 12 Agustus 2024 memutuskan menetapkan ke-1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kota Depok. Kedua, 3 rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah sebagai berikut. 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang pengelolaan pemakaman. 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang penyelenggaraan keolahragaan. 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang pengelolaan cagar budaya. Ketiga, menyetujui 3 rancangan peraturan daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Depok. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Depok pada tanggal Agustus 2024. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, HTM Yusuf Saputra, belum ditandatangani. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok nomor 0 tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tahun 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 9 Agustus 2024. 2. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 12 Agustus 2024 memutuskan menetapkan ke-1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tahun 2025. Kedua, program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kelima, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Depok pada tanggal 0 Agustus 2024. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, HTM Yusuf Saputra, belum ditandatangani. Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tahun 2025 nomor 0 tahun 2024 tanggal 0 Agustus 2024. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tahun 2025. 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengusul, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. 2.
Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengusul Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, HTM Yusuf Saputra, belum ditandatangani. Terima kasih kepada Saudari Sekretaris DPRD Kota Depok. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Selanjutnya kami ingin bertanya kepada forum rapat paripurna yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD Kota Depok terhadap perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 dan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 antara pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok, rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap 3 Raperda Kota Depok, dan rancangan keputusan DPRD tentang penetapan Propemda tahun 2025 dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, acara selanjutnya penandatanganan dan penyerahan rancangan keputusan DPRD Kota Depok dan nota kesepakatan antara pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok. Untuk lebih tertibnya acara ini kami mohon bantuan pembawa acara untuk memandunya. Dipersilakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah mempercayakan kepada kami untuk memandu acara selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kota Depok terhadap perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024. Keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap 3 Raperda dan keputusan DPRD tentang penetapan Propemda tahun 2025. Kepada yang terhormat, pimpinan DPRD Kota Depok, Wali Kota Depok dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Hadirin dimohon berdiri.
Penandatanganan selesai. Kepada pimpinan DPRD Kota Depok, Wali Kota Depok, disilahkan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna akan kembali dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok. Kepadanya disilahkan. Terima kasih pembawa acara. Rapat paripurna saya pimpin kembali. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah ditetapkannya persetujuan DPRD Kota Depok terhadap perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 dan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 antara pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok. Kami atas nama DPRD Kota Depok mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok yang telah melaksanakan pembahasan dengan baik. Serta tidak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan tim anggaran pemerintah daerah beserta perangkat daerah Kota Depok atas kerjasamanya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah ditandatanganinya dan ditetapkannya keputusan DPRD Kota Depok tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda Kota Depok tentang pengelolaan pemakaman, Raperda Kota Depok tentang pengelolaan cagar budaya, dan Raperda Kota Depok tentang penyelenggaraan keolahragaan. Kami atas nama pimpinan DPRD Kota Depok mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudara-saudara yang duduk dalam keanggotaan Pansus 1 yang diketuai oleh Saudara Fran Samosir dan Pansus 2 yang diketuai oleh Saudara Babai Suhaimi SE, yang telah melaksanakan pembahasan dengan baik, serta tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan perangkat daerah terkait dan bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Depok beserta jajarannya atas kerjasamanya yang baik. Dengan telah selesainya tugas Panitia Khusus 1 dan 2 yang membahas Raperda tersebut, dengan ini Panitia Khusus tersebut kami bubarkan. Selanjutnya kami atas nama pimpinan DPRD tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok yang telah melaksanakan pembahasan Propemperda tahun 2025 dengan baik. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada perangkat daerah terkait dan bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Depok beserta jajarannya. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, marilah kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Depok. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Depok. Yang saya hormati segenap unsur Forkopimda atau yang mewakili, PJ Sekretaris Daerah Kota Depok beserta para staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah, para camat, dan kepala lembaga instansi vertikal Kota Depok. Yang saya hormati, yang saya banggakan, hadirin sekalian, rekan-rekan pers yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat dipertemukan pada acara yang mempunyai nilai strategis, yaitu rapat paripurna masa sidang kedua tahun sidang 2024 dalam rangka persetujuan DPRD terhadap perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2024, dirangkai persetujuan DPRD terhadap 3 Raperda Kota Depok dan penetapan Propemperda tahun 2025. Mengawali sambutan ini, izinkan saya atas nama pemerintah Kota Depok dan pribadi menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Kota Depok yang bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah daerah beserta seluruh perangkat daerah telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2024. Rancangan KUA-PPAS perubahan
yang telah diselesai dibahas dan ditandatangani menjadi nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD ini tentunya akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2024. Ketua, para wakil ketua, dan anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati. Selanjutnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir Wali Kota terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Depok. Ucapan terima kasih tentunya atas tanggapan, dukungan, serta apresiasi kepada Pansus 1 dan 2 yang telah menyampaikan laporannya terkait dengan proses dan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Depok. Para ketua, para wakil ketua, dan anggota DPRD Kota Depok, serta hadirin yang saya hormati, dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah telah dilakukan pembulatan, pemantapan, penajaman, dan harmonisasi, dan sinkronisasi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun sederajat, baik berkaitan dengan legal drafting maupun materi muatan. 3 rancangan peraturan daerah tersebut, rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pemakaman, rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang penyelenggaraan keolahragaan, dan Raperda Kota Depok tentang pengelolaan cagar budaya. Berdasarkan penyampaian laporan Pansus 1 dan Pansus 2, pembacaan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kota Depok, izinkanlah dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan senantiasa memohon lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa menyatakan bahwa Wali Kota Depok menyetujui 3 rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah. Ketua, para wakil ketua, dan anggota DPRD Kota Depok, hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya terkait penetapan program pembentukan peraturan daerah Kota Depok tahun 2025, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Depok, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah bersama-sama dengan pemerintah Kota Depok membahas program pembentukan peraturan daerah Kota Depok tahun 2025, yaitu rancangan peraturan daerah tentang pedoman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Besar harapan kami agar seluruh stakeholder dapat terus bergandeng tangan dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di masa mendatang, sehingga apa yang telah ditetapkan bersama-sama ini dapat terlaksana dengan baik demi wujudkan Kota Depok yang lebih maju. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya kepada kita semua. Jaka sembung kepalanya diikat, mancing ikan di kolam angsa. Berhubung pilkada semakin dekat, kita tingkatkan persatuan dan kerukunan bangsa. Ini buat Bapak ini. Mpok Juju pergi pesta membawa tas. Tasnya bagus, saya pun suka. Warna baju bukan bukti loyalitas. Loyalitas harus dibuktikan dengan SK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SK udah keluar. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan telah disampaikannya sambutan dari Wali Kota Depok, maka berakhir pula lah rapat paripurna untuk hari ini. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian dan kehadirannya. Rapat paripurna hari ini, Senin tanggal 12 Agustus 2024, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan resmi kami tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara paripurna pada hari ini telah selesai.
Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.